Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari pembahasan selanjutnya. Setelah kita belajar tentang hukum dasar kimia yang merupakan konsep dasar perhitungan, nah sekarang kita masuk ke perhitungan kimia yang biasa disebut sebagai stoikiometri. Nah, jadi stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan kimia, baik itu berada dalam reaksi atau yang lain. Dalam hal ini, perhitungan kimia erat kaitannya dengan konsep mol. Ya, jadi mol itu sebenarnya merupakan suatu satuan dalam kimia, ya, yang menyatakan banyaknya zat, ya, Jadi mol ini sangat berguna sekali sebab karena dengan mengetahui jumlah mol dari suatu zat atau senyawa, itu kita dapat menghitung jumlah partikelnya, masanya, volume, dan molaritas. Ya. Jadi jumlah partikel ini disimbolkan dengan X, massa, volume, dan molaritas. Nah, yang mana keempat besaran ini akan kita pelajari satu persatu. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait dengan jumlah partikel. Ya, jumlah partikel ini bisa dalam bentuk ion, bisa juga dalam bentuk atom, ataupun dalam bentuk molekul. Ya, jadi ion itu misalnya apabila dia bermuatan, ya, misalnya Ca+2, PO4, Min3, atau atom bisa Fe, besi. Molekul itu bisa O2, bisa NH3, ya. Jadi dikatakan ion itu apabila dia bermuatan, atom itu terdiri lebih dari hanya satu unsur, sedangkan molekul itu terdiri dua atau lebih dari dua atau lebih unsur, ya. Untuk jumlah partikel ini, rumus yang digunakan itu X sama dengan N dikali dengan L, ya. Ini rumus umum yang digunakan, di mana X di sini adalah jumlah partikel, ya. N ini adalah jumlah mol, L di sini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, ya, dimana ini merupakan tetapan Avogadro. Ya, jadi dengan mengetahui jumlah mol dalam satu zat, itu kita bisa mengetahui jumlah partikelnya, ya. Jadi kalau misalnya N-nya ini sudah diketahui, ya kalau misalnya N-nya sudah diketahui, kan L-nya sudah ketetapan 6,02 kali 10 pangkat 23 di sini, ya. Nah, berarti jumlah partikel ini bisa didapatkan. Jadi poin penting di sini adalah dengan mengetahui jumlah mol dalam suatu zat atau senyawa, itu kita bisa dapat mengetahui jumlah partikelnya tanpa mempengaruhi jenis zat atau senyawa itu. Misalkan contohnya 1 mol H2O, 1 mol N2, 1 mol Fe, atom, ya. Nah, ini kalau misalnya 1 mol H2O, ini jumlah partikelnya sama dengan jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya, kenapa molekul? Karena H2O ini berbentuk molekul, lebih dari satu unsur. Nah, sekarang 1 mol N2 ini juga sama karena 1 mol, jadi 6,02
kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, Fe juga sama, 6,02 kali 10 pangkat 23 atom ya. Jadi diperhatikan nilai jenis dari zatnya, apakah dia dalam bentuk ion, atom, atau molekul. Nah, kalau misalnya ion, misalkan contohnya 1 mol ada senyawa Ca3PO4 2 kali. Nah, ini kalau misalnya yang ditanyakan berapakah jumlah molekul berapakah jumlah ion dalam senyawa Ca3PO4 2 kali ini. Nah, jadi di sini ada 2 ion ya, ada ion Ca plus 2 dan ion PO4 min 3. Nah, sini kita perhatikan baik-baik. Ca di sini ada 3 ya. Jadi 3 dikali dengan molnya. Molnya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. PO4 di sini ada 2, berarti 2 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi ini hasilnya ion. Ini 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Nah, seperti itu. Karena di sini Fe-nya cuma 1, berarti 1 ya. Karena di sini Ca-nya 3, jadi 3 dikali dengan jumlah mol dari Avogadro itu. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya di sini, misalkan yang ditanya berapakah dari sini, jadi berapakah jumlah partikel dari atom H ya. Jadi kalau di sini jumlah partikel atom H itu sama dengan H-nya di sini ada 2, jadi 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom H ya, seperti itu. Kalau yang ditanyakan atom O, berarti karena O nya cuma 1, berarti jumlah partikel atom O itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, selanjutnya kita masuk di massa. Massa ini ada rumus yang digunakan, itu adalah M sama dengan N dikali dengan AR, atau bisa juga M sama dengan N dikali dengan MR ya. Jadi ini rumus penting ya. Jadi di mana M di sini adalah massa zat ya. Jadi massanya di sini kalau dalam kimia itu satuannya gram, kalau di fisika itu satuannya kilogram. Kemudian N di sini adalah jumlah mol, AR di sini adalah massa atom relatif, MR ini adalah massa molekul relatif. Jadi ingat, kalau dia dalam bentuk senyawa dalam bentuk unsur atau atom, kita menggunakan AR. Kalau misalnya dalam bentuk senyawa atau molekul dengan menggunakan MR. MR ini adalah penjumlahan dari nilai AR yang ada pada senyawa tersebut. Nah, jadi kalau diketahui molnya, seperti yang tadi ya, kalau diketahui molnya, nah kita dapat menghitung jumlah massanya, ya, seperti itu. Jadi misalkan contohnya, nah misalkan soalnya 1 mol Ca4 berapa massanya, atau berapa massa dari 1 mol Ca4. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini, M sama dengan N dikali dengan MR. Kenapa MR? Karena ini dalam bentuk molekul atau senyawa. N-nya 1, MR-nya, nah ini ARC ya, ditambah dengan 4 dikali ARH ya. Jadi 1 dikali ARC itu 12, 4 dikali H itu 1. Jadi ini sama dengan 16 gram. Ya, jadi senyawa yang lain juga sama perhitungannya seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke volume. Jadi volume ini ada 4 keadaan yang terkait dengan konsep mol, khususnya volume. Di sini
keadaan pertama itu pada saat standar temperatur pressure atau temperatur dan tekanan dalam keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Rumus yang digunakan itu V sama dengan N dikali 22,4 ya. V di sini adalah volume, N di sini adalah mol ya. Kemudian keadaan kedua itu RTP, room temperature pressure, suhu dan tekanan dalam kondisi ruang ya. Itu dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Rumus yang digunakan itu adalah V sama dengan N dikali 24 ya. Kemudian yang ketiga, suhu dan tekanan tertentu. Jadi ini misalkan di soal itu diketahui suhunya sekian, tekanannya sekian, di luar dari 1 atm dan 25 derajat Celcius. Nah, ini kita menggunakan rumus PV itu sama dengan N dikali R dikali dengan T ya. P di sini tekanan. Jadi ini P adalah tekanan. V ini adalah volume. N mol. R di sini adalah tetapan yang jumlahnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T di sini adalah suhu ya, dalam satuan suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau misalnya diketahui suhunya derajat Celcius harus dirubah dalam bentuk Kelvin. Kemudian yang terakhir adalah dalam keadaan suhu dan tekanan yang sama. Nah, kalau suhu dan tekanan yang sama itu menggunakan rumus V1 per N1 itu sama dengan V2 per N2. Nah, ini karena suhu dan tekanannya sama, maka rumus yang digunakan adalah V1 bandingan 1 itu sama dengan V2 bandingan 2. Misalkan contohnya, kita ambil contoh ya. Jadi sebelumnya harus dibedakan dulu ya. Jadi dari 4 kondisi ini diperhatikan soalnya, di dalam soal itu dia berada dalam keadaan seperti apa. Kalau misalnya 0 derajat Celcius 1 atm berarti dalam keadaan standar. Kita menggunakan rumus yang ini yang pertama. Kemudian kalau misalnya 20 derajat Celcius dalam suhu ruang berarti rumus yang ini. Kalau misalnya suhu dan tekanannya ditentukan berbeda ya, misalnya suhunya 20 derajat Celcius, tekanannya 2 atmosfer, berarti berbeda ya. Jadi menggunakan rumus ini. Kalau misalnya suhu dan tekanannya sama-sama nilainya, berarti menggunakan kondisi yang keempat. Misalkan soalnya adalah 10 liter N2 yang masanya 14 gram pada tekanan dan suhu yang sama. Berapakah volume gas CH4 yang masanya 16 gram dalam wadah tersebut? Nah, jadi ini kita misalkan ini 10 liter yang masanya 41 gram, jadi N2. Ini kita misalkan 10 liter N2 ini V1 ya. V1 ini berarti N1 ya. Kemudian 16 gram, berapakah volume gas CH4 yang masanya 16 gram? Ini ini M1 ya, bukan N1. Ini M1, ini M2. Nah, ditanyakan adalah berapakah volume? Berarti yang ditanyakan adalah V2 ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah V2. Nah, jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ini adalah perbandingan dua jenis yang dimana tekanan dan suhunya sama. Jadi untuk mengetahui berapa volume dari CH4 ini terlebih dahulu itu harus dihitung jumlah mol dari masing-masing senyawa ya, baik itu N2 dan CH4. Nah, karena di sini yang rumus yang digunakan itu adalah volume berbanding dengan mol. Volume sudah ada, tapi molnya yang belum ada. Nah, sedangkan di soal hanya diketahui massa.
Nah, jadi dari soal ini kita konversi massa, kita konversi ke dalam bentuk mol, yaitu tadi dengan menggunakan rumus M sama dengan N dikali MR ya. Jadi kalau misalnya N yang ditanyakan, jadi N1, kita cari dulu N1, berarti M dibagi dengan MR. M-nya masanya itu sama dengan massa M1 14 dibagi dengan MR-nya itu 28. Nah, ini 14 bagi 28 ini sama dengan 1/2 mol ya. Kemudian N2-nya itu sama dengan di sini 16 ya. 16 dibagi dengan MRN2. MR C4. Berapa tadi? C4 itu 16. Jadi 1 mol. Sorry ya, ini agak lama soalnya pulpennya lagi macet. Nah, setelah ini baru masukkan ke dalam rumus ini. Jadi V1-nya itu sama dengan berapa tadi? 10 per N1-nya 1/2 sama dengan V2-nya. V2-nya berapa? Nah, V2-nya ini yang ditanyakan. V2 per N2. N2-nya 1. Nah, nanti dari sini didapatkan bahwa V2-nya itu nanti 20 liter. Ya. 20 liter. Nah, seperti itu. Nah, jadi perhatikan 4 kondisi dari besaran volume ini. Ya, terakhir itu adalah molaritas. Nah, kalau molaritas ini molaritas juga memiliki beberapa rumus. Rumus yang paling sering digunakan itu adalah M sama dengan mol per kolom ya. Jadi N ini adalah jumlah mol, V ini adalah kolom. Ada juga M itu sama dengan rho dikali dengan persen dikali 10 per MR. Nah, ini apabila soal itu diketahui massa jenisnya. Jadi rho ini sama dengan massa jenis ya. Massa jenis satuannya itu kilogram per liter. Kemudian persen ini ya kadar. Nah, MR itu massa molekuler aktif. Nah, kemudian ada juga nilai molaritas dalam bentuk pengenceran. Jadi M1V1 sama dengan M2V2. Nah, ini rumus pengenceran ya. Pengenceran. Jadi misalnya dalam suatu zat awalnya molaritasnya sekian, kemudian setelah ditambahkan dengan air, maka molaritasnya pasti akan berubah menjadi M2. Seperti itu. Jadi V2 di sini itu merupakan V1 ditambah dengan air. Ya. Kemudian ada juga rumus itu rumus molaritas pencampuran, yaitu M1V1 ditambah M2V2 ini sama dengan M3V3. Nah, ini kalau ditambah dengan zat sejenis. Dengan zat sejenis. Nah, kalau tadi ini ditambah dengan air. Nah, kalau ini ditambah dengan zat sejenis. Maksudnya, misalnya gula yang molaritasnya sekian, pertama ditambahkan dengan gula juga dengan molaritas yang berbeda, itu akan menghasilkan molaritas yang berbeda juga, tetapi tetap sama jenisnya adalah gula. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk molaritas itu ada 4 rumus, tapi yang paling sering digunakan itu adalah rumus yang ini ya. Ini.
M sama dengan mol per volume. Nah, jadi di sini sekarang kita coba merangkum ya. Jadi tadi ada 4 besaran yang terkait dengan mol. Yang pertama itu adalah jumlah partikel ya. Yang pertama itu jumlah partikel. Jumlah partikel ini tadi rumusnya apa? X sama dengan N dikali L ya. Kemudian yang kedua tadi ada volume ya. Volume V. Nah, ini volume ada keadaan 4 kondisi. Yang dimana yang pertama itu adalah STP, itu 0 derajat Celcius, 1 atmosfer, rumusnya itu V sama dengan N dikali 22,4. Kemudian ada RTP, RTP ini 25 derajat Celcius, 1 atmosfer, rumusnya V sama dengan N dikali 24 ya. Kemudian dalam kadar tertentu PV sama dengan nRT. Kemudian yang terakhir pada saat suhu dan tekanan yang sama, itu V1 sama per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, kemudian ada lagi massa ya. Massa. Kalau massa tadi itu rumusnya adalah massa sama dengan N dikali AR ya. Atau massa sama dengan, oh ya ini M kecil ya. N dikali dengan MR. Dan yang terakhir itu ada molaritas. Nah, molaritas tadi ini ada beberapa rumus ya. M sama dengan N per V. Ada juga M sama dengan persen dikali dengan rho dikali dengan 10 per MR. Nah, kalau untuk pengenceran yang ditambahkan dengan air, V1M1 sama dengan V2M2. Kalau rumus pencampuran itu V1M1 tambah V2M2 ini sama dengan V3M3. Nah, jadi ingat yang ini itu ditambahkan dengan air, kalau yang ini ditambahkan dengan zat yang sejenis. Nah, ya, jadi untuk pembahasan konsep mol sekian. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di video berikutnya.